Hai again guys, ketemu lagi dengan gua Hendy di channel Indo Vivi, channel di mana gua berbicara tentang NFT secara umum dan Vivi secara khusus. Uh, Hari ini seperti biasa, gua akan ngelakuin daily update news apa aja yang ada di dunia NFT dan Vivi. Berita yang hari ini di Vivi itu adanya update tentang migrasi OMI. So, nanti stay tune, gua akan ngomong lebih dalam tentang itu. Bagi yang belum nonton video gua sebelumnya, uh, boleh dicek video gua sebelumnya. Gua bicara tentang apa itu NFT. Jadi lebih ke gua sharing apa yang gua tahu tentang NFT dan berusaha untuk coba menjelaskan ke teman-teman semua, bahkan kepada orang-orang yang mungkin sama sekali belum pernah dengar apa itu NFT dan apa potensial dari NFT itu yang ada di dunia NFT dan kripto ini. So, oke, kita mulai dengan update Vivi aja dulu ya. Di app-nya Vivi, di NFT-nya kita mau lihat apa aja saat ini yang lagi hot. Bentar. Oke, oke, beberapa produk yang lagi mengalami ini yang uptrend ya. Collectible gainers yang lagi uptrend itu Storm yang ultra rare mengalami kenaikan harga. Kalian bisa lihat Harley Quinn yang Terry Dodson juga, Batgirl. Nah, sekarang lagi lumayan tren ini yang first appearance-nya season 1 itu lagi seperti akan bagus ya. Kalau kalian ada extra gem, kalian invest di Batgirl atau Catwoman, itu I think it's a good idea because itu harganya masih lumayan rendah sih. Yang OG Bunny ya harganya gua udah lumayan. Nah, seperti tadi gue bilang Catwoman juga mengalami kenaikan. So, kalian bisa cek sendiri apa aja yang lagi bagus, lagi naik harganya. Terus ada satu website yang gua highly recommend juga untuk kalian cek, itu namanya Vivilist. Nah, ini websitenya ini namanya vivisetlist.com. Di website ini memberikan info tentang setnya Vivi, entah itu collectibles, actually mostly collectibles ya, bukan komik. Dan dia memberikan juga total harganya saat ini berapa kalau lu mau dapat satu set itu, dan berapa poin MCP yang lu dapat daily. Plus juga yang paling ujung ini dia memberikan juga per poinnya itu berapa duit modal yang kalian perlukan untuk mendapatkan poin MCP ini. Nah, ini pretty cool. Lu bisa short buy. Misalnya gue mau cari set yang memberikan gue return paling banyak dengan modal yang paling dikit. Nah, itu di situ yang Holiday Group itu tuh lo akan mendapatkan 6,25 poin MCP daily. Kalau untuk lengkapin setnya saat ini 3 biji NFT itu 195,23 harganya. Jadi per satu poin MCP itu will cost you $31,23. Nah, ini pretty good. Ini bisa di list panjang. Jadi lu bisa lihat kira-kira strategi lu seperti apa untuk lu tuh misalnya lu mau ngikutin di MCP nanti ya. So itu satu website yang bagus. Terus website kedua yang gua mau share adalah yang ini, namanya vivirank.com. Nah, di Vivirank ini saat ini masih belum feature-nya belum keluar semua. Jadi hanya beberapa. Tapi di sini pretty cool. Lu bisa lihat blue chip apa yang direkomend sama yang bikin website ini. Jadi NFT blue chip apa aja yang kalian bisa, kalau kalian tertarik mau beli, jadi kalian bisa lihat di sini. Dan seperti kalian lihat di sini tier S itu mungkin super ya, tier S. Nah, tier S itu yang di sini di list ada Todd McFarlane, Doni harganya udah mahal banget. Todd McFarlane juga 3 ribuan. Pride sekarang 6 ribuan, 6.500 sampai 7 ribu. Terus Spider-Man Ultimate Animated yang Secret Rare. Nah, lu bisa lihat juga nih jumlahnya berapa ya. Nah, ini yang tier S. Nah, termasuk di sini yang partner statue. Nah, lu bisa lihat juga yang tier A. Nah, di sini di tier A ini apa aja? Eduardo Rizzo, dan selanjutnya Elsa, Mickey Head, R2D2, terus yang Mickey yang Steamboat terakhir, sama Coca-Cola itu yang tier S. Jadi kalau lu bisa memiliki one of these or maybe several of these, or you in a good good position kalau lu bisa punya any of this or several of this gitu. Nah, ini yang diprediksi untuk jangka panjang akan harganya akan terus naik terus gitu. So, jadi ini website yang pretty good untuk lu cek. Lu juga di sini bisa masuk ke bagian YouTube community, di mana di sini bisa lu lihat YouTuber internasional
siapa aja yang lu bisa follow. Nah, ke Phil Anderson, Foster Hill, ini rata-rata semua gue follow. Jadi sebagian besar info-info yang gue dapat ya gue dapat dari Twitter official, dari Discord, dan juga dari YouTuber-YouTuber ini gitu. Jadi banyak di sini yang mereka ngomong, misalnya contoh di collectible ya, yang gue suka ikutin itu juga si NFT Pirate ini really really good. Gue suka banget ikut yang NFT nontonin NFT Pirate. Nanti banyak lagi sih sebetulnya, rata-rata bagus semua sih ya. Mereka memberikan info-info tentang apa yang terupdate di Vivi saat ini. Oke, lanjut. Lanjut ke ini aja ya, langsung ke berita santra hari ini adalah tentang Omi Token. Nah, kalau ke Discord, ke bagian social posting, just a second, social feed. Nah, hari ini tadi Vivi, actually Ekomi, Twitter Ekomi, Vivi, baru posting tentang update terbaru untuk migrasi Omi Token ke Ethereum Network. Nah, jadi sekarang ini mereka udah masuk ke fase 3. Fase 2 kemarin mereka migrasi NFT-nya udah selesai, udah done. Jadi sekarang semua NFT-nya udah official ada di Ethereum Network via Immutable X. Jadi mereka di layer 2. Nah, sekarang mereka masuk ke fase 3, yaitu mereka akan migrasi Omi Token-nya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Omi Token, nah itu Omi itu adalah token officialnya Vivi yang nanti kedepannya akan banyak sekali utility-nya untuk di ekosistemnya Vivi, dan juga mereka juga udah bilang akan juga dipakai untuk third party project juga. Nah, kita lihat ya ini apa nih beritanya di Nah, jadi di Medium ini beritanya intinya dia mengingatkan ke kita semua bahwa awal tahun, dia nggak memberikan jelas tanggalnya, tapi dia cuma bilang awal tahun siap-siap untuk migrasi Omi Token. Nah, ada tiga skenario untuk migrasi ini. Nah, skenarionya itu begini. Nah, ini dia membicarakan layer 1 dan layer 2 bedanya apa. Nanti gue akan sambil jalan gue akan jelaskan. Skenarionya adalah yang pertama itu skenario yang pertama itu adalah kalau lu Omi Token lu ada di exchange. Seperti saat ini exchange-nya Omi itu kan ada di, sebentar ya, ini loading. Saat ini kan ada di Bitforex, Ascendex, terus di OKEX, dan ada satu lagi gue lupa di mana. Nah, kalau Omi lu ada di exchange, nggak ada apa-apa yang lu perlu lakuin. You don't have to worry about anything, karena exchange yang akan otomatis melakukan migrasi ke Ethereum Network. Jadi nggak ada yang perlu kita lakuin. Sorry, ternyata gue lompat ke yang opsi kedua itu, nggak apa-apa. Nah, jadi yang opsi gue anggap yang exchange opsi pertama ya. Jadi opsi pertama itu kalau Omi lu ada di OKEX, Ascendex, Bitforex, sama Get.io, lu nggak perlu ngapa-ngapain karena ini otomatis dan there's nothing you have to do. Lu masih bisa trading dan stuff like that, no problem at all. Nah, skenario yang kedua adalah kalau Omi lu ada di app-nya Vivi. Nah, ini ada opsi kedua, lu bisa transfer sebetulnya ke app-nya Vivi. Jadi kalau lu lihat di app-nya Vivi itu seperti kemarin gue pernah jelasin, itu ada wallet-nya Omi. Jadi selain ada wallet-nya Gem, ada juga wallet-nya Omi. Kalau di Android lu bisa akses di app, kalau di iOS lu aksesnya via web di omi.vivi.me. Nah, kalau lu transfer Omi lu ke Omi wallet di app-nya Vivi, again sama juga, there's nothing you have to do, it's automatically. Nah, bedanya ini sama di exchange adalah begini. Kalau lu transfernya itu ke app-nya Omi wallet, itu otomatis dia masuk ke layer 2. Jadi layer 2 Omi. Nah, kalau di exchange itu layer 1. Bedanya apa? Kalau di layer 2, Omi ini bentuknya adalah Omi layer 2 yang ready untuk lu lakuin transaksi nantinya kalau lu mau beli NFT atau lu mau ya itu untuk beli NFT gitu loh. Jadi kedepannya nanti lu bisa beli NFT via Omi. Jadi selain via Gem, lu juga bisa beli via Omi. Nah, itu bedanya antara kalau lu taruh di Omi walletnya di app. Nah, kalau di exchange itu lu nggak bisa. Lu kalau mau make a purchase of NFT, lu mesti kirim ke Omi wallet dan itu akan di convert ke layer 2. Nah, kalau di layer
layer 1, keuntungannya adalah di layer 1 kalau di exchange ya lu bisa ngelakuin trading, lu bisa cash out dan segala macam ngelakuin trading. Nah, tapi kalau di layer 2 nggak bisa. Nah, di layer 2 juga sama. Kalau lu mau kirim layer 2-nya ke layer 1, lu harus convert dari layer 2 ke layer 1. Nah, itu nanti prosedurnya segala macam akan menyusul. Nah, itu yang opsi kedua lewat VVF. Nah, opsi ketiga adalah kalau lu kayak gua taruh OMI gua itu di wallet, di private wallet. Nah, di private wallet gua ada di Ledger dan ada juga gua di Trust Wallet. Jadi ada dua itu. Nah, kalau posisinya di Trust Wallet atau di Ledger, mau nggak mau kita mesti duit manual untuk migrasinya. Jadi nanti Vivi akan provide website untuk swap token websitenya. Nah, hati-hati begitu udah mendekati waktunya, ini akan banyak banget scammer yang akan DM kalian bilang, hey ini websitenya untuk lu swap. Nah, sebetulnya itu scam. Jadi lu mesti cek langsung benar-benar nanti di website officialnya dan posting officialnya Vivi. Dan itu pun nggak perluin hari. Kalian bisa nunggu, nggak perluin hari karena ini sampai titik ini swap websitenya itu dia akan buka menurut dia indefinitely. Jadi itu nggak ada waktunya, indefinite. Jadi nggak ada waktu untuk nggak ada deadline intinya gitu. Jadi lu kapan aja lu bisa swap. Nah, itu yang pretty much beritanya. Nah, berita ini juga sedikit banyak mendorong harga OMI token pagi ini naik dikit. Gua belum cek lagi saat ini berapa posisinya. Coba gua lihat. Jadi kalau gua posisinya, gua biasa sekarang pakai ininya OKEX. Oke ya. Oke. OMI saat ini di 0,065453. So, nah jadi tadi pagi naik lumayan signifikan ke posisi 69, 68, terus langsung anjlok lagi. Nah saat ini emang OMI ini lebih jadi permainan whale ya. Jadi emang karena belum banyak utilitiesnya, jadi ya begitu orang cari untung dari trading. Jadi dari jual beli akhirnya gitu. Nah yang gue mau bicarakan tentang OMI adalah begini. Kalau lihat tentang OMI ya. Oke, ini yang tentang OMI ya. Jadi gua buka charts ini dari Twitternya CryptoDiver. Lu bisa follow juga di situ, banyak informasi bagus tentang berbagai macam koin-koin dan token-token kripto. Ini charts tentang 15 top gainer di 2021. Nah, lu bisa lihat di sini, OMI token itu berada di posisi nomor 2. Di bawahnya Axie Infinity, di atasnya tokennya Sandbox. Dan lu bisa lihat yang lain-lain lagi, ada Matic, ada Luna, ada Solana, itu yang gue tahu, ada Veracity, VRA, Mana, semua itu di bawahnya OMI. Yang ngalahin OMI cuma Axie Infinity. Nah, kira-kira begini, kalau di awal tahun Januari 2021 kita invest $5.000 ke token OMI, nilainya token OMI lu ada titik saat ini, sekarang ini, itu udah jadi sejumlah $1 juta dari $5.000. So, pretty much itu yang apa yang udah terjadi dengan OMI. Nah, sekarang pertanyaan begini, ini naik udah tinggi banget nih. Udah naiknya, biasa kan seperti yang gua pelajari, yang gua tahu, kalau token udah naik banget ya, lu jangan invest ke situ, lu mesti cari sesuatu yang masih early. Nah, pertanyaannya, si OMI ini masih early apa enggak? Apa bakal naik lagi apa enggak? Nah, ini yang bikin OMI itu, gua tuh percaya banget di OMI. Selain juga kalau portfolio gue itu kan Bitcoin, Ethereum, dan yang ketiga adalah OMI. Itu yang mengambil porsi terbesar di portfolio gue. OMI ya, actually itu yang nomor satu terbesar di portfolio gue saat ini. Jadi gue percaya OMI karena begini. Saat ini, sampai titik saat ini, belum ada utilities apa-apa di OMI. Seperti tadi gue bilang, naik turunnya harganya OMI itu lebih karena permainan pasar. Jadi belum ada utility seperti lu bicara Ethereum. Ethereum itu kan dipakai terus untuk lu beli NFT di OpenSea dan di marketplace yang memakai Ethereum. Nah, OMI itu belum. Nah, OMI itu di 2022 baru akan begitu. Nah, lu bayangin potensinya seperti apa nantinya begitu masuk ke dimana lu bisa beli OMI, bisa beli NFT via OMI. Karena sekarang limitation orang untuk beli NFT di Vivi yang mahal-mahal itu karena lu nggak bisa beli gem banyak. Lu nggak bisa beli gem banyak yang akhirnya lu nggak bisa kalau orang taruh kayak kemarin aja untuk lu bisa beli si
siapa namanya, Louis Morgan beli Todd McFarlane punya Batman 50.000, lu bayangin dia mesti taruh uang 50.000 dolar. Permasalahannya dengan app-nya Omi itu lu mau beli gem itu maksimal cuma 999 per sekali beli. Nah, 50.000 lu mesti beli 50 kali. Benar nggak? 50 kali 1.000, ya 50 kali, ya kan? Jadi itu limitationnya saat ini. Sedangkan begitu kalau nanti Omi udah bisa dipakai untuk membeli NFT, itu udah nggak ada limitation lagi. Otomatis juga nanti seperti NFT-nya Vivi ini juga akan di list di OpenSea, juga menurut gua nanti kalau di Immutable X nanti di marketplace-nya itu akan bisa selain via IMX atau via Ethereum, bisa juga via Omi. Itu prediksi gua. Nah, utility-nya, salah satu feature-nya dari Omi token juga dia di burning-nya. Jadi yang gue pernah cerita di awal-awal yang waktu gue perkenalin tentang Vivi adalah ketika lu membeli NFT menggunakan gem, contohnya membeli NFT $1.000, 1.000 gem. Nah, pada waktu yang sama kan ada fee-nya kan, ada 2,5% fee-nya itu kan. Nah, 2,5% fee-nya itu akan burn Omi, sejumlah yang sama di Omi. Jadi 2,5% dari 1.000 gem adalah 25 gem, berarti ada $25 worth of Omi yang terburn. Nah, ketika lagi drop day, misalnya drop day contoh ya, komik itu kan 30.000 unit, 30.000 unit kali $7, berarti sekali dropnya Vivi komik itu revenue-nya itu $210.000. Nah, itu 100%, $210.000 worth of Omi itu burn. Makanya gue follow ini apa namanya, IG-nya Ekomi Burn, ini dia memberikan daily burn. Jadi lu bisa lihat ini kemarin 2 hari yang lalu Omi burn-nya itu sejumlah 50 jutaan. Total burn itu udah 23 miliar token. Lu bisa lihat di sini juga. Ini selanjutnya, pokoknya dia memberikan daily update seberapa banyak Omi yang terburn di spesifik hari itu. Nah, jadi bisa lihat juga dia memberikan info juga berapa banyak holder Omi. So, jadi pretty much itu ya, kalau gua melihat Omi itu potensinya ke depan sangat-sangat bagus, dan kita masih early banget, dan masih banyak lagi hal-hal yang Vivi dan Ekomi punya yang mereka belum reveal buat kita semua. Belum lagi nanti Vivi First, di mana kalian bisa beli cufflink di metaverse-nya Vivi nanti, dan itu akan huge juga, akan big juga. Oke, gitu aja update gua hari ini. Lebih banyak yang tadi gua bicara tentang Omi. Nanti malam, ingat jam 11 malam ada drop Fantastic Four nomor 12 comic drop. So, good luck untuk teman-teman yang ikutan. Seperti gue lihat sih nggak terlalu signifikan ya drop ini ya, masih bukan ada first appearance or anything. So nothing big on that. I guess itu aja update gue hari ini. Thank you for listening. Thank you untuk stay tune sama channel gue. If you like the channel, please like and subscribe. Gue thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe juga. Gue bersyukur banget kalau gue bisa share apa yang gue tahu tentang Vivi. Thank you ya guys. See you all later.